Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah Algoritma Dasar di pertemuan daring ya, pertemuan pertama daring untuk mata kuliah Algoritma Dasar. Perkenalkan, saya dosen Algoritma Dasar Irma Amelia Dewi. Nah, baik, sebelumnya saya akan menjelaskan kenapa kita harus belajar algoritma pemrograman. Nah, jadi sebenarnya ada beberapa masalah yang muncul di dalam dunia nyata nih, yang memiliki banyak kemiripan substansi. Contohnya saja seperti bagaimana mengurutkan sekumpulan nilai ujian agar tersusun menaik ataupun tersusun menurun, atau gimana caranya kita mencari nama mahasiswa yang meraih nilai ujian ujian tertinggi gitu ya, IPK tertinggi misalkan gitu. Sehingga karena itu secara generik kita sering sebenarnya mendeskripsikan masalah-masalah yang muncul di dunia nyata dengan menggunakan beberapa ukuran atau parameter misalkan gitu ya. Nah, karena permasalahan-permasalahan itu, maka kita butuh yang namanya algoritma. Algoritma sendiri sebenarnya di sini adalah mengurutkan ya sebagai urutan langkah-langkah dalam memecahkan suatu masalah. Nah, untuk masalah dengan instansiasi yang kecil atau jumlah yang kecil, kita dapat menemukan solusinya dengan mudah dan cepat. Ya, tapi kalau misalkan tadi misalnya kita mau mengurutkan data yang jumlahnya cuma 10 misalkan gitu. Ada data yang random nih gitu ya, atau misalkan kita mau mengurutkan kartu perpustakaan gitu misalkan ya datanya belum terurut gitu, cuman ada 10 anggotanya. Itu kalau misalkan jumlahnya kecil itu akan lebih mudah bagi kita kan ya untuk mengurutkan data tersebut. Tapi bagaimana kalau instansiasi masalahnya berukuran yang besar? Misalkan kita mau mengurutkan tadi misalkan mengurutkan IPK terbesar keseluruhan program studi di Tenas gitu ya. Jumlah datanya lebih dari 1000 gitu ya. Nah, sehingga kita akan pasti kewalahan kan ya kalau mengurutkan data sebanyak itu. Nah, oleh karena itu kita perlu meneruskan suatu prosedur yang berisi langkah-langkah pengurutan sehingga prosedur tersebut dapat dijalankan oleh sebuah pemrosesan atau kita bilang sebagai komputer gitu ya, untuk menghasilkan solusi setiap dari masalah pengurutan tersebut. Nah, sehingga oleh karena itu si prosedur yang berisi langkah-langkah penyelesaian masalah kita sebut juga dengan algoritma. Nah, secara definisi, algoritma tersebut adalah prosedur komputasi yang terdefinisi dengan baik yang menggunakan beberapa nilai sebagai masukan dan menghasilkan beberapa nilai yang disebut dengan keluaran. Jadi kalau menurut Cormen tahun 89, algoritma ini adalah deretan langkah komputasi yang mentransformasikan masukan menjadi keluaran. Sebetulnya kalau misalkan kita ngebahas tentang tadi ya secara definisi di awal tadi ya, jadi algoritma itu adalah sekumpulan atau sederetan langkah-langkah dalam menyelesaikan masalah. Nah, artinya sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari kita banyak menemukan langkah-langkah pengerjaan, betul kan ya? Nah, cuman kita nggak nyebut itu sebagai algoritma kan gitu, tapi sebagai cara melakukan sesuatu, lebih seperti itu kan ya. Nah, contohnya misalkan kita mau contohnya misalkan resep membuat masakan gitu ya, atau misalkan panduan dalam praktikum, cara membuat pola pakaian, cara mengaktifkan voucher pulsa misalkan gitu ya, dan lain sebagainya. Nah, kayak contoh-contoh tersebut, langkah-langkah tersebut sebenarnya kita sebut itu memang dalam bahasa kita sebelumnya kita sebut itu sebagai cara penyelesaian masalah aja gitu ya. Nah, meskipun kita nggak menyebutkan langkah pengerjaan itu sebagai algoritma, tapi dalam konteks ini semua kita sebut itu sebagai algoritma sebenarnya gitu. Nah, jadi sekarang mungkin Anda sudah mulai mengerti bahwa sebuah algoritma mengerjakan suatu proses ya. Jadi secara umum benda yang mengerjakan proses itu disebut dengan pemrosesan. Nah, pemproses tersebut dapat berupa manusia, komputer, robot, atau alat-alat mekanik atau elektronik lainnya. Nah, karena kita ada di bidang IT, sehingga di sini alat pemprosesnya ya tentu saja adalah komputer. Maka di sini dibilangnya adalah deretan langkah komputasi, begitu.
Nah, saya akan sedikit menjelaskan tentang sejarah algoritma. Jadi sebetulnya algoritma ini, kata-kata algoritma ini sebetulnya muncul tahun 1950-an ya, kurang lebih ya. Jadi pada saat itu orang-orang menemukan kata algorithm. Nah, artinya adalah proses menghitung dengan angka Arab sebetulnya. Nah, kata algorithm ini berasal dari nama penulis buku Arab yang terkenal pada saat itu, namanya Abu Ja'far Muhammad Ibnu Musa Al-Khwarizmi. Nah, orang Barat itu membaca Al-Khwarizmi itu dengan sebutan algorithm. Nah, jadi Anda paham ya. Jadi algorithm itu muncul dari pengarang si pengarang buku Arab yang terkenal, yaitu Al-Khwarizmi. Nah, dari buku itu di buku itu dia bercerita tentang memperoleh akar kata aljabar atau algebra. Nah, mungkin kita juga udah sering dengar ya istilah aljabar gitu. Nah, kemudian perubahan dari kata algorithm menjadi algoritma itu muncul karena kata algorithm itu sering dikelirukan dengan aritmetik, sehingga akhiran si SM-nya itu berubah jadi THM, jadi algorithm. Ya, kalau di bahasa Indonesia kita terjemahkannya sebagai algoritma. Nah, kemudian pada tahun 50 itu ada matematikawan asal Yunani menggunakan pertama kali ya, kata algoritma itu pertama kali digunakan pada algoritma Euclidean. Ya, mungkin Anda pernah dengar Euclidean distance gitu ya. Nah, dalam buku yang berjudul Elements pada saat itu, dia menuliskan langkah-langkah untuk menemukan pembagi bersama terbesar atau common greatest divisor atau GCD. Ya, jadi GCD itu kalau misalkan mungkin Anda masih ingat ya pelajaran waktu zaman Anda sekolah gitu ya, faktor pembagi 80 misalkan dan 12 gitu. Faktor pembaginya berapa gitu ya, 80 sama 12. Nah, faktor pembaginya sama dengan 4. Nah, itu tuh pertama kali ditemukan oleh Euclid namanya, matematikawan Yunani itu. Nah, beliau gitu ya, beliau itu menganut atau mengadaptasi kata algoritma itu tadi pertama kali yang ditemukan oleh Al-Khwarizmi. Nah, itu sedikit sejarah tentang algoritma ya, terbentuknya kata algoritma. Nah, sekarang kita akan bahas nih tentang contoh masalah sederhana dalam kehidupan sehari-hari dan algoritma pemecahannya gitu ya. Kalau dulu-dulu kita sebutnya ya cara penyelesaian aja. Kalau sekarang karena sifatnya adalah menyelesaikan masalah, maka kita sebut sebagai algoritma dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini misalkan ini ada si ibu gitu ya, dia mau masak nasi goreng misalkan. Nah, tentunya langkah pengerjaannya apa? Nah, langkah pengerjaannya yang pertama adalah dia harus menyiapkan dulu bumbu nasi gorengnya dan alat masak. Kemudian langkah yang kedua, menghaluskan bahan bumbu nasi goreng gitu ya. Terus yang ketiga, menyalakan kompornya, kemudian menuangkan minyak goreng ke wajan. Langkah yang keempat, kemudian memasukkan bumbu, lalu memasukkan nasi. Yang kelima, tambahkan garam dan penyedap rasa. Kemudian aduk sampai rata dan cek rasa gitu ya. Nah, di tahap ke-6 ini kalau misalkan ternyata rasanya tidak sesuai, maka bisa kembali ke tahap nomor 5 dengan menambahkan garam dan penyedap rasa. Tapi kalau rasanya sudah sesuai, maka lanjut ke tahap 7. Angkat nasi gorengnya dan taruh ke piring kemudian selesai. Nah, langkah-langkah ini dalam kehidupan sehari-hari itu pasti permasalahan ini dalam kehidupan sehari-hari pasti sering kita jumpai ya. Kayak misalkan Anda bagaimana langkah Anda atau pemecahan masalah ketika Anda pergi ke kampus gitu ya, pergi ke kampus dari tempat kosan atau dari rumah pergi ke kampus pada saat kondisi misalkan ban motor Anda kempes dan sebagainya. Nah, Anda pasti merunutkan ya, melakukan runutan urutan-urutan pemecahan masalah tersebut. Nah, itu kita sebut sebagai algoritma gitu dalam kehidupan sehari-hari. Dalam algoritma bisa jadi penyelesaian masalahnya akan berbeda-beda untuk setiap orang. Nah, kayak misalkan contohnya kayak yang ini ya, algoritma masak nasi goreng gitu. Ada yang misalkan bikin nasi gorengnya nggak perlu dia ngulek dulu bumbu-bumbunya, tapi misalkan cukup dengan bumbu instan. Nah,
diperbolehkan nggak? Ya boleh aja, karena yang penting outputnya atau keluarannya adalah nasi goreng gitu. Tapi langkah pengerjaannya tentunya akan beda. Jadi ada beberapa langkah di sini yang akan hilang gitu ya, akan tidak sesuai. Jadi misalkan kalau dia pakai bumbu instan ya nggak perlu menghaluskan bumbu gitu kan ya. Nggak perlu lagi dia numis dulu si bumbu halusnya gitu. Nah, itu bisa saja dilakukan. Artinya sebagai seorang programmer itu bisa saja dalam satu permasalahan memiliki lebih dari satu algoritma. Tapi pada intinya adalah harus menghasilkan suatu algoritma yang efektif begitu. Oke, misalkan lagi kita masuk ke contoh yang berikutnya. Misalkan bagaimana algoritma menukarkan isi dari tabung A ke tabung B. Ya, ini kita punya case dia volume tabungnya sama. Jadi kita mau menukarkan isi dari tabung A ke tabung B. Nah, untuk kasus ini kita butuh satu variabel namanya. Jadi di dalam algoritma atau pemrograman kita mengenal ada istilah namanya variabel. Variabel ini adalah wadah, namanya juga wadah. Berarti ini adalah tempat untuk menampung. Menampung apa? Menampung parameter atau nilai. Jadi kalau misalkan kita lihat di sini ada tabung A, tabung B. Nah, tabung A isinya adalah larutan kuning, tabung B isinya adalah larutan merah. Nah, jadi si tabung A dan tabung B kita sebut sebagai variabel di sini. Ya, sementara larutan kuning dan merah kita sebut sebagai parameternya, nilainya gitu ya, si isinya. Nah, gimana caranya untuk menukarkan dua buah nilai ini? Kalau misalkan secara logika ya udah, misalkan kita tuangkan aja gitu ya, kecampur dong warnanya gitu kan ya. Nah, maka kita butuh yang namanya satu variabel baru, kita sebut sebagai tabung C. Nah, tabung C di sini ini kosong ya, berarti ya tabung C ini adalah kosong. Nah, kita siapkan satu variabel tambahan, satu variabel baru yaitu tabung C. Tabung C ini sifatnya berarti untuk kasus ini sifatnya adalah bersifat sementara ya, karena dia sifatnya adalah untuk menampung sementara larutan yang akan dipindahkan begitu ya. Nah, kita coba selesaikan bagaimana caranya. Yang pertama adalah kita tuangkan larutan di dalam tabung A ke tabung C yang kosong. Ya, jadi kita tuangkan isi dari tabung A, kita tuangkan ke tabung C. Ya, yang kosong. Kemudian langkah yang berikutnya adalah jadi kan sekarang si tabung C isinya larutan yang kuning kan. Nah, setelah kosong, maka kita tuangkan larutan yang di tabung B, yang tabung merah, ke tabung A yang udah kosong tadi kondisinya. Nah, sekarang berarti kondisi si tabung B itu kondisinya udah kosong. Ya, nah sekarang Anda udah kebaca kan ya. Langkah selanjutnya adalah pasti kita menuangkan isi di dalam tabung C ke tabung B. Nah, sehingga sekarang prosesnya adalah itu adalah urutan-urutan langkah penyelesaian supaya kita bisa memindahkan isi dari tabung A ke tabung B gitu ya. Oke, berikutnya adalah kasus lain, misalkan petani dari sisi sungai sebelah A ingin menyeberang ke sisi B. Nah, petani kita simbolkan dengan proposisi P gitu ya. Nah, si petani tersebut membawa serigala S, kita simbolkan S, kemudian kambing K, dan sayuran R. Ya, nah sungai tersebut ya hanya dapat diseberangi menggunakan perahu yang bermuatan 2 objek aja. Nah, bagaimana cara petani menyeberangi sungai dari sisi A ke sisi B jika kita punya kondisi yang pertama adalah tentu saja hanya petani kan yang dapat pendayung. Terus yang kedua, serigala tidak dapat ditinggal dengan kambing karena kemungkinan serigala akan memakan kambing. Terus yang ketiga adalah kondisinya kambing tidak boleh ditinggalkan berdua dengan sayuran karena nanti sayurannya akan dimakan kambing gitulah ya. Nah, sekarang saya minta Anda coba membuat algoritmanya seperti apa. Nah, tadi logiknya si perahu ini hanya boleh dinaiki 2 orang aja. Nah, dan hanya boleh dinaiki oleh si petani berarti kan karena dia yang bisa mendayungnya. Nah, sekarang kita lakukan inisialisasi kondisi dulu ya untuk algoritmanya. Jadi kondisi yang awal di sisi A, tadi ya di sisi A itu kita ada petaninya,
P, kemudian S, kemudian K, dan juga R. Ya kan, sayuran. Sementara di sisi B itu berarti kondisinya adalah masih 0 semua. Ya. Nah, setelah itu, jadi kita inisialisasi dulu di awal. Nah, yang pertama adalah petani menyeberangkan kambing dari sisi A ke sisi B. Nah, jadi tadi kan logikanya bahwa si serigala nggak boleh ditinggal berdua sama kambing nggak boleh ditinggal berdua sama sayuran. Nah, jadi kalau kita bawa serigala dulu, ya kambing pasti makan sayurannya kan. Kalau kita bawa sayurannya dulu, ya berarti nanti kambing ya bakal dimakan sama serigala. Maka kemungkinan yang pertama adalah si petani akan menyeberangkan kambing dari sisi A ke sisi B. Nah, sehingga sisi A ini sekarang hanya tinggal tersisa serigala sama sayuran. Sorry, saya ralat tadi sayuran itu kita simbolkan dengan Y ya, bukan R. Dengan Y. Nah, sehingga karena si petani udah menyeberangkan kambing, maka di sisi B itu ada petani kambing. Oke, paham ya sampai sini ya. Nah, setelah itu kemudian si petani balik lagi dari sisi B, dia kembali ke sisi A. Nah, jadi karena dia menyeberang sendiri kan, jadi sekarang di sisi B petaninya nggak ada nih, hanya kambing doang. Jadi sekarang di sisi A itu ada lagi petani, serigala, dan juga sayuran. Kemudian yang ketiga adalah petani menyeberangkan serigala dari A ke B. Nah, sekarang strateginya adalah menyeberangkan si serigala dari sisi A ke sisi B. Jadi sekarang di sisi A sisanya tinggal sayuran doang. Sisanya tinggal sayuran aja. Nah, di sisi B ini ada petani, ada kambing, dan juga ada serigala. Nah, di sisi B. Nah, kemudian gimana caranya? Kalau petaninya balik lagi, ini kambing pasti dimakan sama serigala kan? Nah, gimana caranya supaya petani bisa balik lagi ke sisi A untuk ngambil si sayurannya? Coba gimana? Maka langkah yang keempat adalah petani menyeberangkan kambing. Nah, jadi langkah yang keempat, petani akan menyeberangkan kambing dari B dan ke A. Jadi petani balik lagi ke A, itu sambil bawa kambing. Agak ribet ya, tapi kalau nggak gitu nanti si kambing bakal dimakan sama serigala kan. Jadi si petani mau nggak mau harus bawa si kambing balik dari sisi B ke sisi A. Nah, setelah itu petani akan menyeberangkan sayur dari A ke B sekarang. Nah, kondisinya kan berarti sekarang pada saat posisi yang keempat ya. Ini posisinya berarti petani, kambing, sayur. Ya kan, di sini udah ada serigala, di B-nya tinggal serigala doang. Nah, sekarang si petani akan menyeberangkan sayur. Ini agak sedikit, ini diralat ya. Sekarang dia bawa menyeberangkan sayur. Nah, berarti di sisi sebelah kiri itu tinggal tersisa si kambing doang. Ya, ini nggak ada S ya. Tersisa tinggal si kambing aja. Nah, jadi di sisi B sekarang ada petani, ada serigala, ada sayur. Nah, sekarang gimana cara? Ini kalau si petani balik lagi, sayur sama serigala aman kan? Tidak terjadi konflik mereka. Jadi ini kondisi yang aman. Sehingga pada kondisi ini yang keenam, si petani kembali menyeberang sendiri dari sisi B ke A. Jadi sekarang kondisinya di A itu ada petani sama kambing, di sisi B itu sayuran sama serigala. Nah, kemudian terakhir maka ini petani, ya petaninya pemuda gitu ya. Jadi petani pemuda menyeberangkan kambing dari sisi A ke sisi B. Nah, sekarang di sisi A kan berarti udah pada pindah semua ya, sehingga sekarang di sisi B udah ada petani, kambing, serigala, dan juga sayuran. Selesai. Mungkin Anda bisa menemukan algoritma yang lebih sederhana daripada ini, nggak masalah ya. Atau mungkin ada juga yang algoritmanya lebih panjang, muter-muter dulu gitu, baru hasil akhirnya seperti ini. Ya nggak apa-apa juga gitu, itu algoritmanya Anda. Gitu. Oke, sekarang kita coba lagi kasus algoritma yang lainnya nih. Sebenarnya untuk pemahaman algorithmic thinkingnya kalian aja sih ya, masih karena
saya rasa nih teman-teman juga pasti masih awal-awal belajar tentang algoritma. Jadi belum terbiasa dengan cara berpikir algoritma tuh gimana sih, logikanya kayak gimana sih. Jadi mungkin kita coba ke sedikit algoritma tapi dalam bentuk mungkin permainan di sini ya. Mungkin kalian pernah mungkin Anda cukup tahu lah ya, cukup terkenal juga tentang si Angry Bird. Nah, di sini saya pakai salah satu web ya, dari salah satu web yaitu studio.co.org. Saya ambil yang course 2-nya. Nah, di sini sebenarnya bisa dipakai buat teman-teman ngelatih algoritmanya gitu ya, belajar algoritma. Ini cukup menarik sih. Jadi kalau ada aplikasi desktop yang serupa seperti ini namanya Scratch. Nanti kalian boleh coba download untuk coba bikin game atau animasi gitu ya menggunakan Scratch. Untuk sekedar belajar algoritma sebetulnya. Nah, ini saya bilang sederhana sekali karena memang dirancang bukan buat anak kuliahan, buat junior mungkin ya, buat anak-anak SD dan setingkat gitu ya. Karena di sini mereka nggak perlu nulis skrip untuk untuk nyusun algoritma gitu ya, untuk nyusun algoritma atau bikin program ini. Jadi mereka cukup menyiapkan blok-blok fungsi, kemudian akan kita susun, jadi hanya tinggal drag and drop aja gitu ya. Nah, nanti dia akan memproses itu gitu. Nah, tapi yang paling penting di sini adalah kita pengen belajar gimana sih cara berpikir algoritmanya. Nah, di sini adalah gimana caranya supaya si Angry Bird ini bisa nyampe ke tempatnya si pig. Di sini kita cuma siapin karena ini masih level basic, belum ada fungsi conditional atau fungsi repeat ya, pengulangan. Jadi masih basic banget. Gimana caranya supaya bisa dapet ini dan hanya punya 3 fitur doang ya, move forward, turn left, dan turn right. Nah, langkah yang pertama adalah, Anda perhatikan, tadi kita udah belajar tentang ada 3 kasus tentang algoritma. Nah, sekarang saya pengen menunjukkan ke kalian bahwa di sini sebenarnya dia ada 2 alternatif untuk bisa nyampe ke si pig ini. Si Angry Bird ini bisa lewat atas atau lewat bawah. Nah, tadi udah saya sampaikan bahwa dalam bikin algoritma kamu bisa mungkin punya cara yang pertama atau cara yang kedua gitu ya, yang mungkin sama-sama bisa lebih efektif atau sebetulnya ada yang jauh lebih efektif daripada cara yang pertama misalnya gitu. Nah, ini kita tinggal susun ya, kita coba ya. Langkah yang pertama saya mau coba pakai yang lewat atas. Maka apa yang perlu kita lakukan adalah dia harus turn left dulu. Dia baru belok ke kiri, ngadep ke kiri, kemudian dia maju 1 langkah. Kemudian dia harus balik ke kanan dulu. Ya kan, balik ke kanan. Terus logikanya dia harus maju sebanyak 3 step. 1, 2, 3. Jadi saya akan bikin di sini 3 kali maju ke depan. Setelah itu, posisi dia kan ngadep ke sini ya. Nah, karena si pignya ada di sini, maka dia harus balik ke kanan. Balik kanan, kemudian maju deh ke sini ya. Kita coba jalankan. Oke, kita sekarang coba kalau pakai cara yang ke bawah ya. Saya coba delete dulu. Kita coba delete dulu. Oke. Kalau ke bawah berarti dia harus balik dulu ke kanan, kemudian maju 1 langkah, kemudian dia belok hadap ke kiri, kemudian maju 3 langkah, ya kan? Ya, posisi dia kan di sini, berarti dia belok ke kiri, terus maju 3 langkah, 1, 2, 3. Move forwardnya 3 kali, posisi dia ada di sini, ngadep ke sana, berarti ngadep ke kiri sekarang. Baru ngadep ke kiri, si pignya dari sini, maju 1 langkah. Sekarang kita coba running. Oke, nah sekarang secara garis besar
Kalau tadi kita udah belajar tentang apa itu algoritma, kemudian kita udah belajar juga tadi contoh-contoh tentang algoritma dalam kehidupan sehari-hari gitu ya. Nah, sekarang yang kita bahas di sini adalah mengenai algoritma pada sistem komputasi atau pemprosesnya adalah komputer gitu ya. Kalau yang tadi pemprosesnya adalah manusia, kalau yang tadi ya. Nah, kalau sekarang adalah pemprosesannya komputer. Nah, secara garis besar komputer ini tersusun dari 4 komponen utama sebetulnya. Ya, jadi ada piranti masukan, ya. Jadi ada input device, kemudian ada yang namanya unit pemproses utama. Ya, unit pemproses utama ini atau kita sebut juga sebagai Central Processing Unit atau CPU, otaknya komputer lah ya. Biasanya yang berfungsi untuk mengerjakan operasi-operasi dasar seperti operasi perhitungan, operasi membaca, menulis dan sebagainya. Kemudian ada juga yang namanya memori. Nah, ini sebenarnya ada juga memori nih. Nah, memori ini komponen yang berfungsi untuk menyimpan atau memori namanya. Jadi mengingat-ingat gitu ya, untuk menyimpan data gitu. Yang disimpan di dalam memori ini adalah si programnya ya, berisi operasi-operasi yang akan dikerjakan oleh CPU gitu. Kemudian ada juga data dan informasi ya di dalam si memori ini. Nah, kemudian ada juga ini adalah output device atau piranti keluaran. Nah, piranti masukan dan keluaran ini adalah alat untuk yang digunakan untuk memasukkan data ya. Kalau input pasti memasukkan data atau program ke dalam memori ya, dan alat yang digunakan komputer untuk mengkomunikasikan hasil aktivitasnya. Nah, ya jadi contohnya kalau yang piranti masukan ini adalah seperti keyboard, kemudian ada mouse, terus kemudian ada apa lagi, ada scanner, ada joystick gitu ya. Nah, kalau di output berarti ada yang namanya monitor, ada juga printer gitu ya, dan sebagainya. Oke, nah mekanisme kerja keempat komponen ini mungkin kurang memori di sini ya. Mekanisme kerja keempat komponen ini ya, mula-mula program akan dimasukkan kan ya ke dalam memori komputer. Nah, jadi si program yang udah kita bikin itu akan kita masukkan ke dalam memori komputer. Ketika program dieksekusi ya, setiap perintah di dalam program itu akan disimpan di dalam memori. Nah, dari memori kemudian dikirim ke CPU. Nah, dari CPU akan mengerjakan operasi-operasi yang berkaitan dengan perintah tersebut. Kayak misalnya di dalamnya ada perintah di mana harus menjumlahkan bilangan, atau tadi misalkan nyari apa sih GCD kalau di waktu sekolah mungkin namanya FPB ya gitu ya. Nah, operasi-operasi itu gitu ya. Kemudian bila suatu perintah di dalam program meminta data masukan, maka data dibaca nih dari piranti inputnya gitu ya. Jadi kalau misalkan tadi Mas cari FPB dari 80 dan 12 gitu kan. Nah, 80 dan 12 itu kan berarti suatu data yang diinputkan oleh si pengguna melalui alat input gitu kan ya. Nah, kemudian nanti kan di sini proses, kemudian nanti akan menampilkan 80 sama 12 berarti FPB-nya tadi berapa ya, misalkan 4 misalnya gitu ya. Maka dimunculkanlah ke layar monitor. Nah, berarti layar monitor ini adalah bila programnya menghasilkan keluaran, maka keluaran tersebut akan ditulis ke si piranti output atau piranti keluaran gitu ya. Atau misalkan nih dari sini diproses keluarannya harus berupa suara ya, berarti di sini ada outputnya berarti output yang berhubungan dengan suara. Nah, ini adalah proses kerja komponen utama dari input device, CPU memori di situ ya, dan juga ada output device. Nah, sekarang suatu algoritma itu baru efektif jika dijalankan oleh sebuah pemproses atau prosesor tadi kita bahas ya. Nah, saya ulangi lagi, pemproses itu bisa jadi manusia, komputer, robot, mesin, dan sebagainya. Nah, pemproses itu akan membaca setiap instruksi di dalam algoritma, lalu mengerjakannya. Nah, suatu pemproses harus mengerti setiap langkah dalam algoritma, kemudian mengerjakan operasi yang bersesuai dengan langkah-langkah tersebut. Nah, pada mata kuliah kita akan memfokuskan pemproses algoritma ini adalah komputer. Nah, makanya tadi kita bahas kan, kenapa kita harus mengenal komponen pada komputer tadi kan ya. Nah, komputer ini sebenarnya digunakan sebagai alat bantu untuk menjalankan perintah yang di dalam algoritma.
Nah, jadi kalau misalkan saya mau bikin suatu sistem aplikasi yang di dalamnya mengurutkan NRP mahasiswa dari atau misalnya mengurutkan IPK tertinggi sampai terendah untuk seluruh prodi gitu. Nah, di sini kan kita akan menuliskan ya algoritmanya apa aja gitu kan ya. Nah, jadi tadi komputer ini digunakan untuk menjalankan perintah di dalam algoritma yang udah kita masukin di dalamnya. Nah, supaya si komputer itu paham ya, supaya komputer kita paham, maka kita harus memberikan perintah. Nah, perintah di situ ditulis dalam bahasa yang dipahami oleh bahasa program. Ya, makanya ditulis dalam bahasa yang khusus, begitulah bahasa komputer. Nah, algoritma yang ditulis dalam bahasa komputer disebut dengan program. Ya, jadi algoritma ini kan kalau tadi misalkan ya hanya sebagai urutan-urutan permasalahan kan. Nah, kita perlu mentransformasikan itu ya. Kita perlu mentransformasikan si langkah-langkah itu dalam bahasa yang dipahami oleh komputer. Ya, jadi kayak tadi misalkan gimana caranya memindahkan dari tabung A memindahkan 2 cairan dari tabung A ke tabung B gitu ya. Kalau tadi kan si algoritmanya kita menggunakan pakai bahasa kita sendiri. Karena sekarang kita harus menggunakan bahasa yang dipahami oleh si komputer. Nah, kita sebut sebagai program. Nah, bahasa komputer yang digunakan dalam menulis program disebut dengan bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman kan pasti udah banyak ya. Anda mungkin beberapa sudah pernah dengar ada bahasa C, ada juga C-nya ada C++, ada C#, C++, kemudian ada juga Pascal, ada Java, ada Python, kemudian ada bahasa Perl, R, Ruby, dan sebagainya. Banyak banget gitu bahasa pemrograman. Jadi bahasa-bahasa yang dipahami oleh si komputer. Nah, jadi sebetulnya kita saat ini belajar ada di proses ini berarti kan ya, di proses dimana kita punya permasalahan, logikanya seperti apa, kemudian kita tuangkan bagaimana supaya si permasalahan itu tuh dapat kita selesaikan melalui urutan-urutan instruksi atau langkah-langkah gitu ya. Nah, nanti ya untuk yang program itu berarti si algoritma tadi akan kita transformasikan ke dalam bahasa pemrograman. Nah, jadi mungkin nanti kita akan belajar sedikit juga pemrograman. Nah, kita akan coba nanti pakai bahasa Python ya untuk pemrogramannya. Nah, tapi saya akan lebih banyak sekali kita ngebahas di algoritmanya, cara berpikir logikanya dulu, kemudian cara mendeskripsikan si algoritmanya gitu ya. Baru nanti kita akan coba sedikit-sedikit gitu bagaimana mentransformasikan itu ke dalam pemrograman begitu ya. Oke ya, jadi saya akan sedikit mengulas bahwa algoritma itu harus mempunyai 5 ciri penting. Kalau saya mengutip dari bukunya Nutt tahun 73, The Art of Computer Programming, di mana ciri penting dari algoritma itu yang pertama adalah algoritma harus berhenti setelah mengerjakan sejumlah langkah terbatas. Jadi kalau misalkan algoritmanya nggak berhenti-berhenti gitu ya, prosesnya nggak ada selesai-selesainya, ini bisa jadi programnya juga nanti ada indikasi algoritmanya salah. Kemudian yang kedua, setiap langkah itu harus didefinisikan dengan tepat. Jadi tidak boleh memiliki makna yang ambigu gitu ya. Jadi harus jelas kalau kita mau bikin suatu algoritma. Kemudian algoritma juga memiliki 0 atau lebih masukan input. Jadi boleh memiliki tidak memiliki atau punya lebih dari satu inputan, itu boleh. Kemudian algoritma juga bisa mempunyai 0 atau lebih dari keluaran. Ya, jadi boleh memiliki 0 atau satu output ataupun lebih dari satu output. Nah, kemudian yang terakhir adalah algoritma itu harus efektif. Nah, tadi mungkin di awal udah saya bahas, kayak misalnya masak nasi goreng gitu ya, langkah saya mungkin bisa sampai 8, Anda bikin bisa sampai 3 langkah doang gitu, misalnya atau 4 langkah aja gitu ya, nggak masalah selama langkahnya efektif. Kemudian tadi
tidak ambigu begitu ya, terus jelas gitu sih langkahnya. Nah, itu lebih bagus. Jadi sebetulnya dalam pembuatan algoritma gak ada yang betul dan gak ada yang salah selama dia mencapai outputnya. Tapi yang perlu diperhatikan adalah mana algoritma yang efektif. Efektif di sini berarti langkahnya harus sederhana sehingga dapat dikerjakan dalam sejumlah waktu yang masuk akal lah gitu dalam pengerjaannya. Jadi kayak misalnya tadi algoritma masak nasi goreng gitu, masa iya harus langkahnya sampai 50 urutan langkah, kan kayaknya enggak juga gitu kan ya. Nah, jadi sebetulnya dalam algoritma ini kita yang paling benar adalah membuat suatu langkah yang efektif gitu ya, efektif, sederhana, dan dalam waktu yang masuk di akal lah gitu. Nah, oke, saya rasa cukup sekian pertemuan pertama kita kali ini. Saya tutup. Kalau misal masih ada yang mau ditanyakan, teman-teman nanti bisa langsung chat di forum, chat yang di apa namanya, di fitur e-learning yang udah disiapkan, atau kalian juga bisa buka forum diskusi ya, disesuai pertemuannya supaya nanti kita bisa bahas bareng-bareng gitu ya. Saya sekiankan pertemuan kita hari ini. Saya tutup. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.